Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu khairan nabiyyin arsalahu Allahu ilal 'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qail fi kitabihil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat di siang hari yang penuh barakah ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya, sehingga dengan ketakwaan kita dapat menjadi sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib akan mencoba menyampaikan judul khutbah Islam mengecam kekerasan dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan, pria dan wanita, dengan sebuah ikatan resmi yang disebut dengan pernikahan. Allah juga memerintahkan setiap pasangan untuk selalu harmonis dalam rumah tangga. Pernikahan diciptakan bukan untuk memenuhi kebutuhan syahwat semata. Ia diciptakan untuk membuat hati manusia merasa tentram, saling mencintai dan mengasihi dengan hubungan yang legal dan disahkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dari ayat di atas, maka sudah jelas sekali tujuan pernikahan merupakan usaha untuk membuat jiwa kita menjadi tentram dan batin kita juga menjadi tenang. Alih-alih menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, jangan sampai salah seorang dari kita mencederai rumah tangga dan keluarga kita dengan sebuah kekerasan. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Islam begitu mengutuk segala macam bentuk kekerasan individu atau atas individu lainnya, atau salah satu kelompok atas kelompok lainnya. Hal ini termasuk pula kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tidak boleh ada dan jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal apabila ada seorang suami memukul istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait." Janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, jangan pula menjelek-jelekkannya, dan jangan mendiamkan istri ketika cekcok selain di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas secara terang-terangan melarang para suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan berupa kata-kata yang menjelek-jelekkan istri dilarang dalam agama Islam. Disinilah para suami dituntut untuk menjadi sosok yang penyabar. Lantas bagaimana apabila seseorang istri tidak memenuhi haknya sebagai seorang istri? Padahal ada hak-hak yang harus dipenuhi seorang istri, sebagaimana ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Apa anjuran Islam bagi seorang suami dalam menghadapi masalah ini? Tatkala istri tidak memenuhi hak-haknya mereka atas suami, maka suami diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk mendidik istrinya supaya kembali menunaikan haknya kembali. Caranya yaitu dengan yang pertama, menasihati secara halus dan baik. Mengapa harus demikian? Sebab apabila kita menasihati dengan kasar, dengan sindiran yang membuat hati menjadi sakit, nasihat yang tidak didasarkan atas komunikasi yang baik, hal tersebut akan berdampak pada rusaknya hubungan rumah tangga. Mengenai nasihat kepada istri harus disampaikan dengan baik dan penuh kasih sayang. Nabi pernah bersabda, "Istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa." Berbuat baiklah pada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin. Kemudian langkah kedua, apabila tidak dapat dinasihati secara baik-baik, maka didiamkan dan tidak diajak tidur bersama. Adapun langkah selanjutnya, apabila tidak memberikan efek dan pengaruh, adalah memukulnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Istri-istri yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, tidak memenuhi hak suami, maka nasihatilah mereka, diamkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Bila mereka menaati kalian, maka jangan kalian cari jalan untuk merugikan mereka. Quran surah An-Nisa ayat 34. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Janganlah kita salah dalam memahami perintah dalam ayat yang tadi dibacakan, yaitu langkah terakhir dalam menasihati istri adalah dengan memukulnya. Perlu kita ingat bersama, ayat ini tidak melegalkan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sama sekali. Jangan sampai kita melegitimasi perbuatan kotor kita dengan membungkusnya dengan ayat Al-Quran, padahal maksudnya bukanlah demikian. Kita harus memahami bahwa tujuan adanya ayat di atas adalah untuk mendidik istri agar kembali memenuhi haknya. Apabila dengan langkah yang paling ringan saja sudah kembali memenuhi haknya, maka tidak perlu mengambil langkah terakhir. Selanjutnya, jikalau sangat terpaksa mengambil langkah terakhir, maka yang dibolehkan hanya memukul dengan sangat ringan dalam bentuk mendidik. Misalnya dengan sikat gigi atau siwak dan lain sebagainya. Karena Rasul pernah melakukan itu dengan ukuran sebesar panjang siwak atau sikat gigi. Pukulan dalam rangka mendidik, bukan pukulan karena emosi dan amarah yang membancah, bukan pukulan kriminal yang mematikan, mengakibatkan cacat, luka berdarah, patah tulang, membuat lebam atau sangat menyakitkan. Demikian pula tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang membahayakan. Tidak boleh memukul di luar rumah, tidak boleh memukul di suatu bagian tubuh secara berulang-ulang. Mengenai hal tersebut, patut kita meniru Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan istrinya. Siti Aisyah pernah menuturkan yang artinya, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin, dengan memahami syariat Islam secara utuh, khususnya dalam hal menegur istri, tentu tidak akan lagi ada kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sekitar kita mesti menjadi pelajaran bagi kita untuk bersikap bijak terhadap istri. Perlu sekali seorang suami matang dalam emosional, matang dalam beragama, sebagaimana perlunya ia memahami nasihat dan ajaran agama dalam berinteraksi dengan istrinya. Tirulah sosok Nabi Muhammad SAW yang berlaku baik pada istrinya. Terdapat sebuah riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah dia yang paling baik kepada istri mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairul rahimin.